Kemudian cara yang kedua, selepas al-kasyf ada yang dinamakan dengan al-ilham. Ilhamat, bentuknya ilham. Sebenarnya bentuk ilham ini kita juga meyakini sebagian karamah Allah berikan untuk orang-orang yang Allah cintai, tapi prosedurnya terbatas. Karamah itu tidak pernah bisa kita tampilkan. Jadi perbedaan karamah dengan mukjizah. Kalau mukjizah ditantang kita bisa tampilkan karena ini mukjizah. Tapi kalau karamah ditantang kita tidak bisa memastikan bisa kita tampilkan karena itu bentuknya karamah. Kadang-kala kita tidak tahu, seperti karamahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada berbagai macam karamah diberikan untuk Umar, diberikan untuk Abu Bakar, diberikan untuk Muslim al-Yamani, dan sebagian sahabat baginda Rasul diberikan karamah. Kita mengimani karamah, tapi mereka mengatakan ilhamat. Bahkan kadang-kala ilham yang terbesit di hati mereka itu lebih diutamakan dibandingkan syariat. Kalau datang di sini ilham untuk mengingkari satu ayat, mengingkari hadis, ini tetap ilhamnya yang harus kita utamakan. Ilhamat. Ilham tidak mesti harus dari Allah. Bisa jadi ilham dari malaikat, bisa jadi dari nabi, bisa jadi dari ulama masyayikh mereka yang sudah wafat, yang dulu orang-orang saleh, bahkan bisa jadi dari jin yang saleh. Jadi jangan heran kalau kita dapatkan di bukunya Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengikrarkan kalau iblis itu termasuk gurunya. Gurunya dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Beliau mengatakan suatu ketika bertemu dengan iblis dan Fir'aun. Wallah ta'ala alam bagaimana proses bertemunya, ruh dalam kondisi mimpi ataupun dalam kondisi nyata. Kemudian apa yang disebutkan oleh Fir'aun? Fir'aun mengatakan, kalau dulu aku imani apa yang dikatakan oleh Musa, maka aku tidak tersesat. Kemudian iblis mengatakan, kalau dulu ketika aku diperintahkan sujud, aku mau sujud, maka aku tidak tersesat. Artinya ini semua proses takdir Allah. Allah sudah menetapkan, maka pasti akan terjadi. Maka kemudian Syekh Abu Yazid ini mengatakan, kalau aku, ini namanya futuh. Futuwat itu bisa kita artikan sesat ataupun kita katakan menyeleweng dari jalan ataupun jalan yang sudah ditentukan. Kemudian mereka mengatakan, Abu Yazid mengatakan, Fir'aun mengatakan, walaupun aku tahu aku tersesat, tapi aku tetap konsisten istiqamah terhadap kesesatanku. Maka beliau mengatakan, ini dikomentari, perhatikan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali termasuk ulama yang luar biasa keilmuannya. Kita tidak pernah memungkiri, satu ulama sufiyat yang paling kita kenal, orang yang paling mencari kebenaran. Jadi kalau beliau salah, ini proses mencari kebenaran. Banyak juga orang-orang yang terjerumus ke dalam perkara yang tidak benar, bukan karena dia menginginkan ketidakbenaran, tapi proses dia mencari jalan kebenaran. Termasuk salah satunya Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, pengarang kitab fenomenal sekali Ihya Ulumuddin. Kalau bukan banyak cerita-cerita mimpi, kitab ini bisa kita katakan kitab terbaik dalam tazkiyatun nufus. Tapi terlalu banyak kisah dan cerita mimpinya. Bahkan beliau di situ menguatkan, mengatakan sepatutnya Abu Yazid Al-Bustami menjadikan iblis dan Fir'aun itu gurunya. Artinya konsisten dalam berdakwah. Kalau mereka konsisten dengan dakwah mereka, Anda juga harus konsisten. Ini belajar dari iblis, belajar dari mereka, tapi belajarnya yang baik, bukan belajar yang buruk. Ini bentuknya ilhamat.